cerita atau dongeng bermanfaat untuk menangani situasi dan kondisi yang terjadi pada anak-anak kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ayah bunda, ibu guru, kakak-kakak, dan sahabat Kak Awam di seluruh Indonesia? Senang sekali hari ini bisa berjumpa melalui channel YouTube Kak Awam dalam program Kak Awam Punya Cerita, Setiap Cerita Hebatkan Anak Indonesia. Ya, Kak Awam akan banyak membahas tentang berbagai hal, baik itu tentang dongeng, cerita, kisah, ataupun juga pengalaman-pengalaman Kak Awam dalam dunia parenting. Untuk kali ini Kak Awam ingin mengulas tentang manfaat mendongeng atau bercerita. Ayah bunda, kakak-kakak, dan semua sahabat Kak Awam dimanapun berada, bahwa mendidik anak merupakan proses yang tidak pernah mengenal kata selesai. Tidak ada ilmu parenting seperti sulap, abrakadabra, anak langsung hebat, anak langsung mau mengikuti keinginan, anak langsung pandai. Ini membutuhkan satu hal yang perlu ayah dan bunda atau kita semuanya pahami, bahwa kita membutuhkan sebuah komunikasi yang kita sebut dengan komunikasi persuasif. Nah, dalam komunikasi persuasif ini salah satunya adalah dengan cara bercerita atau mendongeng. Tentu saja kalau kita lihat saat ini banyak berkembang ya pendongeng-pendongeng dari berbagai daerah di seluruh Indonesia, atau yang kita bisa jumpai sahabat-sahabat kita orang tua yang sudah mendongeng untuk anak-anaknya. Ini merupakan sesuatu yang sangat positif, kabar baik dan harus kita ikuti. Lalu kenapa kita harus mendongeng atau bercerita? Ya, karena dunia dongeng adalah dunia anak yang sangat menakjubkan. Bisa kita buktikan. Dari dulu hingga saat ini, orang baik itu orang dewasa, remaja, ataupun anak-anak, semua pasti suka dengan dunia dongeng atau dunia cerita. Kalau dari zaman dahulu saya ada film-film kartun ya, yang awalnya sebetulnya belum divisualkan, tetapi ada di dalam buku cerita atau komik. Nah, di komik itu saya menyebutnya adalah sebuah buku cerita atau dongeng yang mana itu sangat saya gemari atau saya sukai. Bahkan setiap teman-teman saya yang sekarang menjadi orang tua itu kalau saya tanya senang dengan cerita-cerita atau dongeng-dongeng zaman dahulu. Untuk itu tidak ada salahnya kita untuk menggali lebih banyak kenapa sih atau manfaatnya apa sih mendongeng itu. Manfaat dari dongeng atau bercerita banyak sekali, tapi Kak Awam hanya menyebutkan beberapa saja. Yang pertama, bahwa dongeng atau cerita adalah merupakan penyampai pesan. Pesan apa? Ya tentu saja pesan karakter, pesan sifat-sifat kejiwaan anak-anak yang harus dibangun mulai usia dini. Nah, di dalam cerita atau dongeng, kental sekali berkaitan dengan persoalan karakter. Bagaimana cerita misalkan kita ambil dari sebuah buku tentang seorang kakek yang mana mencintai cucunya, seorang cucu yang mencintai kakeknya, atau orang tua yang mencintai anaknya. Bagaimana kejujuran harus ditanamkan, bagaimana ucapan terima kasih, tolong menolong ya, dan rasa empati dan banyak sekali macamnya hal-hal yang berkaitan dengan pembangunan karakter harus kita berikan kepada anak-anak kita. Nah, untuk yang kedua, bahwa cerita atau dongeng kita dapat manfaatkan sebagai media untuk memberikan pemahaman kepada anak, memberikan edukasi, pengetahuan. Bagaimana coba misalkan kita ingin menjelaskan tentang tata surya, kita menjelaskan tentang bagaimana sampah itu bisa diolah, bagaimana organ-organ tubuh ini bekerja, bagaimana flora dan fauna yang mana saling melengkapi, dan juga bagaimana kita menjelaskan ilmu matematika, ilmu pengetahuan sosial, ilmu pengetahuan alam, dan lain sebagainya dalam bentuk cerita. Tentu ini sangat mudah karena pasti akan disukai oleh anak-anak dan kita juga yang menceritakan pasti senang. Tapi Kak Awam tidak akan membahas dalam episode ini, Kak Awam akan membahas nanti di episode-episode selanjutnya. Manfaat lainnya adalah bahwa dengan kita memberikan cerita atau mendongeng, maka kecerdasan emosional anak akan terbangun. Emosional bagi anak sangat penting ketika kita harus tanamkan sejak usia dini, agar di kemudian hari anak kita siap untuk menghadapi segala macam hal yang akan menghadangnya. Karena kehidupan itu setiap hari pasti akan berubah sesuai dengan zamannya.
kita zamannya akan berbeda dengan zaman anak-anak kita. Maka kita perlu kuatkan emosional dengan berbagai macam cerita-cerita yang menguatkan emosi anak-anak kita. Kemudian selanjutnya bahwa cerita atau dongeng ini sangat baik sekali untuk pengembangan imajinasi. Bapak, Ibu, dan kawan-kawan semuanya, coba kita lihat apakah mau kita, anak-anak kita hanya menjadi peniru atau anak-anak kita menjadi anak yang generasi penjiplak. Kan tentu saja tidak. Kita harus menjadi orang tua yang mampu menyampaikan cerita-cerita yang dapat menginspirasi anak-anak kita sehingga anak-anak kita berkembang secara imajinasi. Ketika imajinasinya berkembang, dia akan menjadi anak yang kreatif. Kalau sudah menjadi anak kreatif, maka ia akan menjadi seorang yang mampu membuat atau menciptakan berbagai hal demi kemaslahatan atau bermanfaat bagi makhluk di bumi ini. Manfaat yang tidak kalah penting bahwa cerita atau dongeng bermanfaat untuk menangani situasi dan kondisi yang terjadi pada anak-anak kita. Maksudnya apa ya? Nah, kadangkala orang tua terpancing pada situasi dan kondisi, misalkan seperti ketika anaknya menangis, marah, tantrum, atau anaknya sedang bersedih, atau anaknya sedang bergembira secara berlebihan dan lain sebagainya. Maka dengan sebuah cerita-cerita yang akan mampu mengingatkan anak-anak kita bahwa apa yang terjadi pada situasi dan kondisi, anak-anak mampu menyikapinya. Saya ada pengalaman yang sangat menarik ketika saya berada di pesawat. Seorang anak kecil, dia menangis, meraung-raung menangisnya. Saya kemudian membawa beberapa lembar kertas. Kemudian setelah saya dekat dengan anak itu, saya tanpa melihat anak itu, saya malah justru melihat orang yang di depan saya. Saya membunyikan suara-suara seperti ini. Saya lalu melipat kertas-kertas sehingga menjadi lipatan bebek. Lalu saya siap untuk mendongeng dengan lipatan-lipatan kertas tadi. Tadi ada dua macam binatang yang saya ucapkan, yaitu bebek dan ayam. Uy, aku senang sekali. Aku hari ini akan bernyanyi. Aku juga demikian, senang. Saya tidak melihat anak itu, saya melihat orang yang ada di depan saya. Tetapi anak itu langsung berhenti menangis. Anak itu lalu terus saja memandang saya dan saya terus beraksi. Tidak ada anak yang bermasalah, semua dilahirkan istimewa. Hanya kita perlu melakukan pendekatan yang sedikit berbeda. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya dalam program Kak Awam Punya Cerita. Setiap cerita hebatkan anak Indonesia.